وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لدين الإسلام. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه من العرب والعجم. Wa ba'du, puji syukur kepada Allah. Senantiasa kita menyampaikan yang mana oleh Allah pada pagi ini memberikan kepada kita hidayah, taufiknya, sehingga kita masih mampu hadir ke masjid dalam rangka mencari ridha Allah. Salah satu dengan solat berjamaah, itu solat subuh. Kemudian selawat dan salam mudah-mudahan Allah selalu menyampaikan kepada junjungan alam, yaitu baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya dan para sahabat. Yang saya muliakan mas sekali kepada Abi Musyi barangkali hadir, kemudian seluruh guru-guru kita, dan yang teristimewa kepada seluruh jamaah salat subuh yang insyaAllah senantiasa kita dimuliakan oleh Allah. Jadi yang pertama sekali, ilun agenda bengahnya ya dengan ceramah. Mangkat doa kena ceramah. Jadi dalam halnya menyobahan bahan sirap, menyokun tanya urace, hana darut canggang, kente darut belang je kerja. Jadi dalam halnya yang pertama sekali, mungkin di dalam penyampaian nanti ada kejanggalan, ini mohon diperbanyak maaf. Urun syilun hamba-hamba Allah, sambil kita duduk di masjid, sambil beriktikaf, dengan kita niat sahaja saya iktikaf dalam masjid ini karena Allah, maka sedikit insyaAllah kita mendengarkan ulangan-ulangan ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat. Yang pertama sekali, salah satu hal yang paling besar pokok di dalam kehidupan kita ini adalah aqimis shalah, mendirikan salat. Jadi makna mendirikan salat ini para ulama sudah menjelaskan, bukan mendirikan seperti mendirikan sebuah bangunan, tetapi bagaimana kita ini bisa menjaga waktunya. Sebagaimana sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayul a'mal afdal indallah. Ya Rasulullah, apakah amal yang paling utama dalam pandangan Allah? Kata Rasul, as-salatu fi waqtiha. Salatlah tepat waktunya. Ini yang paling pokok. Kemudian yang kedua, salat yang sudah Allah tentukan, yang sudah Allah fardukan, walaupun besarnya pahala, sehingga para ulama menjelaskan satu rakaat salat fardu itu pahalanya adalah 70 kali dibandingkan dengan salat-salat sunat. Maka dalam halnya salat yang kita laksanakannya, katakanlah salat subuh, tanya sebahnya bersemangat, tanya semangat dah sebahnya, mungkin dengan sebab-sebab tertentu, saya ingin melaksanakan salat 4 rakaat salat subuh, ini tidak bisa ditambah. Tanya salat zuhur, bila pahala mengingat 1 rakaat fardu itu 70 kali. Saya ingin solat 2 kali lipat sehingga jia ke 8 rakaat 2 kali salam. Ini tidak bisa. Tetapi walaupun solat fardu tidak bisa, ini yang perlu bagaimana kita menjadikan memperindah solat tersebut. Ini yang paling penting. Tanya solatnya tidak bisa ditambahkan rakaatnya, tetapi kita masih bisa memperindah solat. Katakanlah, sebelum kita solat, menyempatkan kita bersiwak.
Tanya sebelum solat subuh menyempatkan bersiwak. Kemudian dengan al-tayyib memakai bau-bauan sebagaimana yang disunahkan oleh Rasulullah dan dicontohkan oleh para sahabat. Kemudian kita memperbaguskan pakaian-pakaian kita. Katakanlah mungkin memungkinkan tak pakai baju-baju putih atau mungkin hal lain yang sifatnya Allah ridha. Karena Allah dipegah dalam sebuah hadis, Allah galak nekalan bekasan nikmatnya bak hamba. Artinya tanya waktu solatnya janganlah pakaian seadanya. Mungkin tajak bak gedung-gedung tertentu, pertemuan-pertemuan tertentu, kita akan memilih mungkin jas-jas yang bagus atau mungkin penampilan-penampilan yang menarik. Maka seyogyanya ketika kita berhadap pada Allah juga dengan pakaian yang bagus. Kemudian kita memperindah solat kita bila memungkinkan dengan tawil qiyam, iaitu tanya dengan tapetrip deng. Tapetrip deng dalam artian lebih-lebih solat subuh, panjang baca rakaat apabila jamaahnya ridha, menyemum pih ke baca sebuah surat yang sehingga makmum milikut mogok-gok ke nyopih hana cocok sehingga tak sesuaikan, tetapi yang intinya solat itu bisa diindahkan dengan memanjangkan bacaan. Kemudian yang kedua dengan membaguskan bacaannya. Karena contoh kecil kita lihat dalam bacaan, ada orang ketika dia rukuk dia membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Tidak dibaca dengan sin, karena kalau kita lihat di dalam bahasa Arab, bila kita baca dengan subha artinya subuh, kita baca dengan sin artinya maha suci. Subhana, maha suci Allah. Kita baca dengan subhana, subuh kami. A'la yang maha tinggi, tapi tidak lagi bermakna subhana rabbiyal a'la dengan makna suci Tuhan kami. Ini contoh-contoh kecil. Maka ini paling penting bagaimana kita itu memperindahkan solat kita dengan memperbaguskan bacaannya. Artinya dengan mengulang-ulang kembali kepada guru-guru kita. Karena kita kadang-kadang kita tidak pernah khawatir. Contoh misalnya 17 Agustus baru. Lun sidro anak murid lun kemudian dia terpilih sebagai siswa yang membawa bendera di Lepang Aira. Nyan tinggal lun karak 2 bulan hanya jak begitu. Hanya untuk 1 lembar memperbaguskan bendera. Bayangkan, ini solat kita apakah je menan-menan bacaan tanya terbalik-balik, apakah boleh menansi cara deng, bagaimana cara meletakkan tangannya, bagaimana ketika kita rukuk, padahal kita lihat dalam penjelasan para ulama sebagai contoh Rasul, ketika kita rukuk, tangan ini harus menghadap kiblat. Tidak boleh seperti ini, juga tidak boleh seperti ini, tapi agak sedikit renggang dengan menghadap. Ini bagian daripada membaguskan solat kita. Jadi tanya hana ada pahami yang cara benar di dalam ruku, bagaimana cara memegang tangannya, maka termasuk kita tidak memperindah solat kita. Kemudian yang paling utama, di samping cara berwuduk kita benar, menyempurnakan cara berwuduk, kemudian setelah wudu dengan doa-doa tertentu, tetapi yang paling utama adalah bagaimana hati kita juga memperindah di dalam solat. Artinya per rakaat sembahyang luhur lengkap agenda mupu program leluhur. Tanya golom indah di dalam solat. Jadi sangat penting bagaimana kita bisa memperindah hati kita. Sebagaimana ketika ditanyakan kepada Rasul oleh Jibril, ya Muhammad akhbirni anil ihsan. Hai Muhammad, kabarkan olehmu, ajarkan olehmu akan daku anil ihsan, tentang ihsan. Qala, Rasul menjawab, anta'budallah ka'annaka tarahu
fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau sembah akan Allah seakan-akan engkau melihat akannya Allah. Jika engkau tidak mampu melihat akannya Allah, maka yakinlah Allah itu melihat kepada engkau. Allah melihat fisik kita. Allah melihat hati kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu salat yang Allah balas mereka itu dengan pahalanya, ketika mereka salat, mereka tidak berbicara dengan hatinya. Contoh tanya dah pegah habalan sembahyang, bacaan dilanjutkan tetapi nyo tiada le solat nyo lung laksanakan jihile. Alian le jih tu lung lanjutkan jihlom. Jadi ini membicara dengan hati kita sendiri. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang sebagai inti dalam kesempatan ini, marilah semua kita ini dekat atau lambat kita semua akan bertemu dengan Tuhan kita yang hari ini kita lelah barangkali di dalam dunia ini dengan mengeluarkan harta kita, dengan bacaan Al-Quran kita, dengan mendidik anak-anak kita, dengan berbagai macam bentuk syariah-syariah ini. Mudah-mudahan yang kita harapkan bagaimana perkara tersebut Allah terima amal kita tersebut. Salah satu doa kita, Allahumma taqabbal minna min salatina wa min sayyiati a'malina. Ya Allah, neterima salat lun dan neterima daripada seluruh amal-amal ibadah lun. Ini harapan kita semua. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada manfaat kepada saya sendiri dan umumnya kepada kita kaum muslimin. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.